Pria ini mengusir ayahnya sendiri, yang seorang pemulung di hari pernikahannya. Semua orang terkejut saat beberapa mobil mewah datang. Ternyata, malam itu, udara dingin dan sepi menyelimuti sudut kota kecil. Di bawah lampu jalan yang redup, Joko duduk di atas tikar usang bersama bayi mungil dalam pangkuannya. Bayi itu masih terlalu kecil untuk berbicara, tapi tangisnya malam itu begitu keras, seolah meminta perhatian dari dunia luar. Joko menatap wajah polos si bayi dengan rasa haru yang mendalam. Ia tak tahu bagaimana bayi ini bisa ada di sana. Hanya saja ia yakin satu hal. Bayi ini butuh perlindungan. Joko pertama kali menemukan bayi itu di depan sebuah masjid tua. Ketika langit masih gelap menjelang subuh. Dibungkus selimut tipis, bayi itu tampak rapuh. Dengan secarik kertas bertuliskan nama Satria yang terlipat di samping tubuhnya. Joko, seorang pengemis paruh baya yang hidupnya serba pas-pasan, awalnya ragu apakah ia mampu merawat anak ini. Namun, melihat mata Satria yang masih polos dan tanpa dosa, hatinya luluh. Biarlah aku yang menjaga kamu, gumam Joko pelan sambil menggendong bayi itu erat-erat. Meskipun aku bukan orang kaya, aku akan pastikan kamu hidup layak. Hidup sebagai seorang pengemis tidak mudah, apalagi bagi Joko yang kini harus membagi hasil sedekahnya untuk memenuhi kebutuhan bayi. Setiap hari, ia duduk di pinggir jalan, membawa topi tua yang sudah usang, sambil sesekali memperhatikan Satria yang tertidur di gendongan kain lapuk. Uang receh yang ia dapatkan dari para pejalan kaki jarang cukup untuk makan 2 kali sehari, apalagi membeli susu formula bayi. Suatu sore, saat Satria menangis karena kelaparan, Joko memutuskan untuk menjual jam tangannya, satu-satunya barang berharga yang tersisa darinya. Jam itu adalah hadiah terakhir dari almarhum istrinya sebelum meninggal dunia. Meski berat, ia tahu bahwa bayi ini lebih membutuhkannya daripada kenangan masa lalu. "Maafkan aku, sayang," bisik Joko pada foto istrinya yang disimpan di dompet tua. Ini demi dia. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk rayot di pinggiran kota. Atapnya bocor saat hujan, dan angin dingin sering menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu yang rapuh. Namun, di tengah segala keterbatasannya, Joko mencoba membuat tempat itu terasa hangat bagi Satria. Ia membeli selimut murah di pasar loak dan membuat mainan sederhana dari kayu bekas untuk menghibur bayi itu. Meski hidup serba sulit, ada momen-momen kecil yang membuat Joko merasa bahagia. Seperti ketika Satria mulai belajar tersenyum, atau ketika ia tertawa riang saat Joko bermain cilukba dengannya. Bagi Joko, setiap senyuman Satria adalah penghargaan terbesar atas semua pengorbanannya. Suatu hari, salah seorang teman sesama pengemis bernama Pak Tono mendekati Joko dengan ekspresi heran. "Joko, apa kamu gila? Kamu sendiri saja susah makan, kok malah ngurusin bayi?" tanya Pak Tono sambil menggeleng-gelengkan kepala. Joko tersenyum tipis, matanya tetap fokus pada Satria yang sedang tidur di sisinya. "Aku juga pernah punya anak, Tono, tapi Tuhan memanggilnya terlalu cepat. Mungkin ini caranya memberiku kesempatan kedua," jawabnya dengan nada mantap. Pak Tono menghela napas panjang. "Ya sudah, kalau itu mau kamu, aku cuma bisa doakan semoga kamu kuat. Hidupmu bakal tambah berat, Joko." Joko mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi biarlah. Selama aku bisa nafas, aku akan pastikan dia tumbuh jadi anak yang baik." Di balik sikap teguhnya, ada satu hal yang belum pernah Joko ungkapkan kepada siapapun. Kenapa dia begitu gigih melindungi Satria, meskipun tidak memiliki hubungan darah? Apakah ada rahasia besar di balik keputusannya untuk mengadopsi bayi ini? Pertanyaan itu mulai mengendap di benak pembaca, menambah rasa penasaran tentang masa lalu Joko. Sementara waktu terus berjalan, Satria tumbuh menjadi bocah kecil yang ceria. Joko selalu ada di sisinya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan sederhana, meski mereka hidup dalam keterbatasan. Namun, di balik semua itu, ada firasat samar bahwa jalan hidup mereka akan membawa mereka menuju ujian besar yang tak terduga. Tahun demi tahun berlalu, dan Satria tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar.
Joko selalu mengajarkan nilai-nilai hidup sederhana kepada Satria, bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari kebaikan hati dan usaha keras. Namun, meskipun pelajaran itu tertanam dalam benak Satria, dunia luar mulai membuka matanya pada realitas yang berbeda. Satria pertama kali merasakan perbedaan mencolok saat ia masuk sekolah dasar. Di sana, ia bertemu teman-teman sekelasnya yang berasal dari keluarga berkecukupan. Mereka datang ke sekolah dengan seragam rapi, membawa bekal mewah, dan kadang-kadang memamerkan mainan atau gadget baru. Sementara itu, Satria hanya membawa kotak, bekal sederhana berisi nasi dan lauk seadanya, menggunakan tas bekas yang sudah kusam. Pada awalnya Satria tak terlalu memikirkannya. Ia fokus belajar dan berhasil menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa. Guru-guru sering memuji kemampuan analitisnya dan semangat belajarnya yang tinggi. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa kehidupan keluarganya sangat berbeda dari teman-temannya. Ada rasa malu yang perlahan tumbuh di hatinya setiap kali ia harus pulang ke gubuk reyot bersama Joko, yang masih bekerja sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, sebuah insiden kecil memperparah rasa malu itu. Saat jam istirahat, beberapa teman Satria sedang asyik bercanda tentang pekerjaan orang tua mereka. "Ayahku direktur bank," kata salah satu teman dengan nada bangga. "Kalau ayahku, dia punya pabrik tekstil. Kalian pasti tahu produknya," tambah yang lain. Ketika giliran Satria ditanya, ia terdiam. Ia tahu jawaban yang sebenarnya akan membuatnya tampak rendah di mata teman-temannya. Dengan suara pelan ia berkata, "Ayahku, dia bekerja keras agar aku bisa sekolah." Jawaban itu cukup diplomatis, tapi Satria merasa semua mata tertuju padanya dengan pandangan aneh. Salah satu temannya bahkan menyindir, "Apa ayahmu sopir angkot atau pengemis?" Satria langsung menundukkan kepala, wajahnya memerah karena malu. Sejak hari itu ia mulai menjaga jarak dengan teman-temannya, takut jika mereka tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Meski begitu, tekad Satria untuk sukses tak pernah pudar. Ia belajar dengan gigih, sering menghabiskan waktu di perpustakaan, sekolah hingga petang. Hasilnya, ia mendapatkan beasiswa penuh ke salah satu sekolah menengah terbaik di kotanya. Kabar ini membuat Joko bangga luar biasa. Ia menangis haru ketika melihat nama Satria terpampang di papan pengumuman. "Kamu luar biasa, Nak," kata Joko sambil memeluk Satria erat. "Aku tahu kamu bisa melampaui batas-batas ini." Namun, reaksi Satria berbeda dari apa yang Joko harapkan. Alih-alih berbagi kebahagiaan, Satria hanya tersenyum tipis dan buru-buru melepaskan diri dari pelukan ayahnya. Ia khawatir ada orang lain yang melihat adegan itu. "Ayah, tolong jangan seperti ini di depan umum," ucap Satria dingin. Matanya menghindari tatapan Joko. Orang-orang bisa salah paham. Joko terdiam, dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Namun, ia tak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa dunia yang dihadapi Satria kini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Di sekolah barunya, Satria semakin menonjol. Ia menjadi murid teladan, aktif di organisasi siswa, dan bahkan dipilih sebagai ketua OSIS. Namun, semakin sukses ia di sekolah, semakin jauh ia dari Joko. Satria jarang pulang ke rumah, lebih suka tinggal di asrama sekolah dengan alasan lebih fokus belajar. Saat liburan, ia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya, bergaul di lingkungan yang sama sekali berbeda dari kehidupannya dulu. Joko mencoba menghubungi Satria sesekali, tetapi panggilannya sering diabaikan atau dibalas singkat. Suatu hari, saat Joko datang ke sekolah untuk memberikan baju baru yang ia beli dengan susah payah, ia melihat Satria sedang berbicara riang dengan teman-temannya. Ketika mata mereka bertemu, Satria tampak canggung dan buru-buru mengalihkan pandangan. Joko merasa hatinya diremas. Ia sadar bahwa anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang kini mulai menjauh darinya. Setelah lulus, SMA Satria berhasil mendapatkan beasiswa penuh ke universitas ternama di ibu kota. Lagi-lagi, ini adalah pencapaian besar yang membuat Joko bangga.
Namun, kali ini Satria benar-benar meninggalkan rumah tanpa pamit panjang. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Aku pergi ke Jakarta, Ayah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Hidup di Jakarta membawa Satria ke dunia yang sama sekali baru. Ia bertemu orang-orang dari latar belakang berbeda, termasuk kolega profesional yang menginspirasi dirinya. Ia belajar bagaimana beradaptasi dalam lingkungan kompetitif, bagaimana berbicara dengan percaya diri, dan bagaimana mengejar ambisi besar. Namun semakin sukses ia, semakin ia berusaha menutupi masa lalunya. Ia tak pernah menceritakan kepada siapapun tentang ayahnya yang pengemis, tentang gubuk reot tempat ia dibesarkan, atau tentang perjalanan sulit yang telah ia lalui. Satria akhirnya lulus dari universitas dengan predikat cum laude dan langsung direkrut oleh salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia. Ia kini hidup layaknya impian banyak orang, apartemen modern, mobil mewah, dan karier gemilang. Namun, di balik semua itu, ada bayang-bayang masa lalunya yang selalu ia coba hindari. Hubungannya dengan Joko semakin renggang, hanya dijalin lewat telepon sesekali yang semakin jarang. Satria tak pernah pulang ke rumah lagi, dan Joko hanya bisa menatap foto anaknya dengan senyum getir. Rahasia besar tentang masa lalu Joko masih belum terungkap. Namun, langkah-langkah Satria menuju puncak kesuksesan justru membawanya semakin jauh dari akar keluarganya, dan dari kebenaran yang akan mengubah segalanya. Hari itu adalah hari yang paling dinanti-nantikan oleh Satria. Setelah bertahun-tahun bekerja keras membangun karier dan reputasi, ia akhirnya akan menikahi gadis pujaan hatinya, Nadia. Seorang wanita cantik dan cerdas dari keluarga terpandang. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga simbol keberhasilannya meraih status sosial yang selama ini ia dambakan. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya menjelang hari pernikahan. Joko, ayahnya. Satria tahu bahwa Joko pasti ingin hadir di hari bahagianya. Namun, kehadiran sang ayah berarti risiko besar bagi citra yang telah ia bangun selama ini. Ia takut jika orang-orang mengetahui bahwa ayahnya hanyalah seorang pengemis tua yang tinggal di gubuk reot. Bayangan wajah teman-teman dan kolega bisnisnya yang mungkin akan menatapnya dengan pandangan rendah membuatnya gelisah. Beberapa hari sebelum pernikahan, Satria menerima telepon dari Joko. Suara lelaki paruh baya itu terdengar hangat, namun sedikit ragu. "Nak, aku senang sekali mendengar kabar pernikahanmu. Apakah aku boleh datang? Aku ingin melihatmu resmi menjadi suami," kata Joko dengan nada penuh harap. Satria terdiam sejenak. Ia mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi tak ingin terkesan kasar. Akhirnya, ia berkata pelan, Aku senang ayah mau datang, tapi mungkin lebih baik ayah tidak usah repot-repot, kan jauh dari sini." Joko tersenyum tipis di ujung telepon, meski Satria tak bisa melihatnya. "Tidak apa-apa, Nak. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Aku akan datang, janji." Satria merasa dadanya sesak mendengar jawaban itu. Ia tahu ia tak bisa lagi menahan Joko untuk tidak datang. Namun, ia memutuskan untuk mempersiapkan segalanya agar kehadiran ayahnya tak mencuri perhatian. Pada hari pernikahan, gedung resepsi tampak megah bak istana. Para tamu undangan, mulai dari kolega bisnis hingga pejabat penting, berdatangan dengan pakaian serba glamor. Satria dan Nadia berdiri di pelaminan, tersenyum lebar kepada semua orang yang datang memberikan ucapan selamat. Semua terlihat sempurna, kecuali satu hal. Kekhawatiran Satria tentang kedatangan Joko. Tepat saat acara tengah berlangsung, pintu utama gedung terbuka. Seorang pria tua berjalan masuk dengan langkah pelan, mengenakan kemeja lusuh yang sudah kusam dan celana panjang yang tampak kuno. Wajahnya tertunduk malu, namun matanya bersinar penuh harap ketika melihat Satria di pelaminan. Itu adalah Joko. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. "Siapa dia?" tanya salah satu tamu kepada rekannya. "Sepertinya dia pengemis, kok bisa masuk ke sini?" Satria langsung merasakan darahnya berdesir. Matanya membelalak ketika melihat Joko mendekat ke arah pelaminan. Dengan panik,
Ia turun dari panggung dan menghampiri ayahnya di tengah ruangan. "Ayah, kenapa ayah datang seperti ini?" desis Satria dengan suara rendah namun penuh kemarahan. "Aku sudah bilang, ayah tidak perlu repot-repot." Joko tersenyum getir, tangannya menggenggam amplop kecil yang ia bawa. "Ini untukmu, Nak. Sebuah hadiah kecil dari ayah untuk hari bahagiamu." Tanpa basa-basi, Satria meraih amplop itu dari tangan Joko dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang pecahan kecil, hasil tabungan Joko dari tahun-tahun lamanya, sebagai pengemis. Mata Satria memerah karena malu, dan tanpa berpikir panjang, ia melemparkan amplop itu ke lantai. "Uang recehan macam ini buat apa? Ayah benar-benar mempermalukanku," bentak Satria. Suaranya cukup keras sehingga beberapa tamu undangan mulai memperhatikan. Joko terdiam, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia mencoba mengambil amplop itu dari lantai, namun Satria menarik lengannya kasar. "Pulang saja, ayah. Aku tidak butuh ayah di sini. Ini hari bahagiaku. Jangan rusak semuanya." Para tamu terdiam. Suasana menjadi tegang. Joko menatap anaknya dengan tatapan penuh luka, namun ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan meninggalkan gedung resepsi dengan langkah gontai. Setelah kejadian itu, Satria kembali ke pelaminan, berusaha tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Namun, beberapa saat kemudian, deru mobil-mobil mewah terdengar di depan gedung. Para tamu undangan penasaran, termasuk Satria, yang melihat beberapa mobil sport dan SUV mahal berhenti di halaman gedung. Dari dalam mobil-mobil itu, turun sekelompok pria dan wanita berpakaian elegan. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan setelan jas premium, mendekati Satria dengan ekspresi bingung. "Maaf, apakah Anda Satria? Kami mencari Pak Joko. Kami diberitahu bahwa beliau ada di sini." Satria terkejut. "Pak Joko? Maksud Bapak ayah saya? Dia baru saja pergi." Pria itu mengangguk, lalu berkata dengan nada hormat, "Kami adalah mitra bisnis Pak Joko. Beliau adalah mantan direktur utama perusahaan kami. Kami heran kenapa beliau tiba-tiba pensiun dini dan memilih hidup sederhana. Apakah Anda tahu di mana beliau sekarang?" Satria terdiam, pikirannya kalut. Selama ini, ia mengira Joko hanyalah seorang pengemis biasa. Tapi ternyata, selama ini ayahnya menyembunyikan identitas aslinya. Kejutan itu membuat Satria merasa hancur. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dengan mengusir Joko secara kasar. Rasa malu dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Sementara itu, Joko sudah pergi entah kemana, meninggalkan Satria dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Rahasia besar tentang masa lalu Joko akhirnya mulai terungkap. Namun harga yang harus dibayar Satria atas kesombongannya terasa begitu berat. Setelah kejadian memalukan di hari pernikahannya, Satria tak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin Joko, seorang pria yang selama ini ia kenal sebagai pengemis tua, ternyata adalah mantan direktur utama sebuah perusahaan besar? Apa alasan ayahnya meninggalkan kehidupan kemewahan dan memilih hidup dalam kemiskinan? Esok harinya, Satria mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Joko dari para tamu undangan yang hadir di resepsi kemarin. Salah satu pria parubaya, Pak Andi, salah satu mitra bisnis Joko, bersedia menjelaskan dengan detail. "Pak Joko dulu adalah salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan kami," kata Pak Andi dengan nada hormat. "Beliau pensiun dini beberapa tahun lalu tanpa memberikan alasan jelas. Kami semua kaget karena beliau masih sangat produktif saat itu. Tapi setelah beberapa waktu, kami mendengar kabar bahwa beliau tinggal di sebuah desa kecil dan hidup sederhana." Satria menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Lalu, apakah ayah saya benar-benar miskin atau hanya berpura-pura?" Pak Andi menggeleng pelan. "Tidak, Pak Joko sama sekali tidak miskin. Beliau memiliki aset yang sangat besar, bahkan sampai sekarang. Namun beliau memilih untuk menjual hampir semua properti dan sahamnya demi fokus pada sesuatu yang lebih penting." "Apa itu?" tanya Satria penasaran. "Kami tidak tahu pasti," jawab Pak Andi. "Namun,
Ada rumor bahwa beliau melakukannya demi merawat seorang anak yang ditemukannya di depan masjid. Anak itu, sepertinya kamu. Satria terdiam, tubuhnya serasa lumpuh. Mendengar penjelasan itu, ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan Joko selama ini. Semua kemewahan yang bisa dinikmati Joko, ia tinggalkan demi membesarkan Satria. Bahkan, meski Satria kerap merasa malu akan dirinya, Joko tetap bertahan tanpa protes, tanpa mengeluh. Setelah percakapan itu, Satria memutuskan untuk mencari Joko. Ia meninggalkan segala aktivitas pekerjaannya dan mulai menyusuri jejak-jejak sang ayah. Dari informasi yang ia dapatkan, Joko terakhir kali terlihat di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Satria segera pergi ke sana, membawa bekal rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Di desa itu, Satria menemui seorang warga yang mengenal Joko. "Oh, Pak Joko, dia sering membantu warga di sini. Kalau mau ketemu, coba cari dia di balai desa. Biasanya dia ada di sana, ngobrol bareng orang-orang atau bantu anak-anak belajar." Satria bergegas menuju balai desa. Di sana, ia melihat sosok yang sudah lama ingin ia temui. Joko sedang duduk di bangku kayu, mengajar sekelompok anak kecil membaca buku cerita. Wajahnya tampak tenang, meski rambutnya semakin memutih dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari yang Satria ingat. Satria berdiri diam di pintu, tak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Joko menoleh dan menangkap sosok Satria di sana. Matanya melebar, namun ekspresinya tetap datar. Ia meminta izin kepada anak-anak untuk beristirahat sejenak, lalu berjalan pelan ke arah Satria. "Nak, apa yang membawamu ke sini?" tanya Joko dengan suara lembut, meski tatapannya penuh rasa waspada. Satria menundukkan kepala, tak mampu menatap mata ayahnya. "Ayah, aku minta maaf," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu kalau ayah sebenarnya." Joko tersenyum tipis. Tangannya terulur untuk menyentuh bahu Satria. "Tidak apa-apa, Nak. Aku sudah memaafkanmu sejak lama." "Tapi ayah..." Satria mengangkat wajahnya, matanya basah oleh air mata. "Kenapa ayah tidak memberitahuku? Kenapa ayah memilih hidup seperti ini, padahal ayah bisa saja tetap menjadi orang kaya?" Joko memandang Satria dengan tatapan penuh kasih sayang. "Aku melakukannya bukan untuk membuatmu merasa bersalah, Nak. Aku melakukannya karena aku ingin kamu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan rendah hati. Aku tahu, jika kamu tumbuh di tengah kemewahan, kamu mungkin tidak akan belajar arti, kerja keras dan kesederhanaan." Satria terdiam, kata-kata Joko menusuk hatinya. Ia baru menyadari betapa egoisnya ia selama ini. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa peduli pada pengorbanan besar yang telah Joko lakukan demi masa depannya. Joko mengajak Satria duduk di bangku kayu, lalu mulai menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika ia masih menjadi direktur utama, ia mengalami kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu, ia mulai merenung tentang makna hidup dan kebahagiaan sejati. Setelah menemukan Satria di depan masjid, ia merasa itulah cara Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk menjadi ayah. "Ketika aku melihatmu pertama kali, Nak, aku tahu aku harus menjaga dan merawatmu," kata Joko. "Aku sadar bahwa harta dan jabatan tidak akan pernah cukup untuk membahagiakan seseorang. Yang paling penting adalah cinta dan kasih sayang." Joko juga menjelaskan bahwa ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya agar Satria tidak terlena dengan kemewahan. Ia ingin Satria belajar menghadapi kehidupan yang keras, agar kelak ia bisa menjadi pribadi yang tangguh dan berjiwa besar. "Aku tahu mungkin caraku salah di matamu, Nak, tapi aku hanya ingin yang terbaik untukmu," lanjut Joko dengan suara bergetar. Satria tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Joko erat, menangis terseduh-seduh di pundak ayahnya. "Maafkan aku ya. Aku sangat bodoh. Aku tidak tahu apa-apa tentang pengorbananmu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri." Joko membelai kepala Satria pelan. "Sudahlah, Nak. Sekarang, kamu sudah tahu. Mari kita mulai lagi dari awal." Setelah percakapan itu, Satria memutuskan untuk tinggal di desa bersama Joko selama beberapa waktu. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang
dan belajar lebih banyak tentang nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Rahasia besar tentang Joko akhirnya terungkap, dan Satria menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta atau status, melainkan tentang cinta, pengorbanan, dan kebaikan hati. Namun, perjalanan Satria untuk menebus kesalahannya belum selesai. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pengampunan Joko, dan untuk membayar lunas dosa-dosanya di masa lalu. Setelah beberapa minggu tinggal di desa bersama Joko, Satria mulai menyadari betapa banyak hal yang telah ia abaikan selama ini. Ia melihat bagaimana Joko dengan tulus membantu warga desa tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setiap hari, Joko mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis, memperbaiki rumah warga yang rusak, bahkan memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih. Namun, rasa bersalah. Satria masih terlalu besar untuk bisa hilang begitu saja. Ia merasa bahwa permintaan maafnya tidak cukup untuk menebus semua luka yang telah ia timbulkan pada ayahnya. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuktikan bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya. Satria memutuskan untuk menjual semua barang-barang mewahnya, mobil sport, apartemen modern, dan pakaian mahal yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial di desa tersebut. Yayasan itu diberi nama Yayasan Joko Peduli, sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya. Ayah, aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk membantu orang-orang seperti yang ayah lakukan, kata Satria suatu malam ketika mereka duduk berdua di beranda rumah sederhana mereka. Aku ingin membayar dosa-dosaku, tidak hanya kepada ayah, tapi juga kepada semua orang yang pernah aku abaikan. Joko tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Aku bangga padamu, nak. Tapi ingat, jangan lakukan ini hanya karena merasa bersalah. Lakukan karena kamu benar-benar ingin membuat dunia ini lebih baik. Satria mengangguk pelan. Aku akan mencoba, ya. Aku berjanji. Selain mendirikan yayasan, Satria juga memutuskan untuk mengunjungi orang-orang dari masa lalunya, teman-teman, sekolah, kolega bisnis, bahkan mantan pacar yang pernah meninggalkannya karena status keluarganya. Ia ingin mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas sikap sombong dan arogannya di masa lalu. Salah satu kunjungan paling sulit adalah kepada Nadia, istrinya. Setelah insiden memalukan di hari pernikahan, Nadia memutuskan untuk meninggalkan Satria. Hubungan mereka sempat retak, namun Satria tahu bahwa ia harus berusaha memperbaikinya. Nadia, aku minta maaf, ucap Satria saat mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Aku menyadari bahwa aku telah salah besar. Aku terlalu sibuk mengejar kesempurnaan palsu hingga melupakan hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Nadia menatap Satria lama, kemudian menghela napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Satria. Tapi, aku butuh waktu untuk memahami apakah kita bisa melanjutkan hubungan ini atau tidak. Meski jawaban Nadia tidak langsung memberikan kepastian, Satria merasa lega. Setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki hubungan mereka. Sementara yayasan terus berkembang, Satria semakin terlibat dalam kehidupan masyarakat desa. Ia belajar banyak hal dari warga setempat, cara bertani, memelihara ternak, bahkan memasak makanan tradisional. Semua itu membuatnya merasa lebih dekat dengan akar kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Di balik kesibukannya, Satria juga sering menghabiskan waktu bersama Joko. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depan. Hubungan mereka kini jauh lebih erat dibandingkan sebelumnya. Satria tak lagi merasa malu memiliki Joko sebagai ayahnya. Sebaliknya, ia merasa bangga. Ya, aku baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita cintai dan kita pedulikan, kata Satria suatu sore ketika mereka duduk di tepi sawah, menikmati angin sepoi-sepoi. Joko tersenyum, lalu menepuk pundak Satria pelan. Itu adalah pelajaran yang paling penting dalam hidup, nak. Dan aku senang kamu akhirnya memahaminya.
Seiring berjalannya waktu, yayasan yang didirikan Satria mulai mendapatkan perhatian luas. Media nasional meliput cerita tentang seorang mantan eksekutif muda yang meninggalkan kehidupan glamor demi membantu masyarakat miskin. Kisah itu menginspirasi banyak orang, termasuk para dermawan yang mulai berdonasi untuk mendukung program-program yayasan. Namun, bagi Satria, pencapaian terbesarnya bukanlah pengakuan dari dunia luar, melainkan rekonsiliasi penuh dengan Joko. Suatu hari, Joko berkata kepada Satria, "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan pengampunan, Nak. Sekarang, mari kita jalani sisa hidup kita bersama-sama, saling mendukung dan membantu sesama." Satria memeluk Joko erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Terima kasih ya. Terima kasih telah mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya." Melalui perjalanan panjang penuh lika-liku, Satria berhasil menemukan makna kehidupan yang sebenarnya. Ia bukan lagi pemuda ambisius yang hanya mengejar kemewahan dan status. Kini, ia adalah seorang pria yang rendah hati, penuh empati, dan berdedikasi untuk membantu orang lain. Yayasan Joko Peduli terus berkembang, menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Sementara itu, hubungan antara Satria dan Joko semakin kuat, diisi dengan cinta, pengertian, dan rasa syukur. Meskipun luka masa lalu tak sepenuhnya hilang, mereka telah menemukan cara untuk menyembuhkannya bersama-sama. Satria akhirnya menyadari bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah tentang balas dendam kepada dunia yang pernah merendahkannya, melainkan tentang bagaimana ia mampu bangkit dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah balas dendam kemenangannya, mengubah rasa malu menjadi kebanggaan dan luka menjadi kekuatan. Beberapa bulan setelah pendirian Yayasan Joko Peduli, kehidupan Satria dan Joko semakin harmonis. Mereka hidup sederhana di desa kecil itu, dikelilingi oleh warga yang kini menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar komunitas. Setiap pagi, Satria bangun lebih awal untuk membantu aktivitas yayasan, mengajar anak-anak, membagikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, dan merencanakan program-program baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan baik, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Satria. Kesehatan Joko. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria paruh baya itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski begitu, Joko tetap teguh menjalani rutinitasnya tanpa mengeluh. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Satria dan Joko duduk berdua di tepi sawah. Udara sejuk membelai wajah mereka, sementara suara jangkrik mulai terdengar di kejauhan. Joko menatap langit dengan senyum damai, lalu berkata pelan, "Nak, aku sudah merasa cukup." Satria menoleh, matanya menyipit. "Apa maksud ayah?" Joko tersenyum lembut, lalu melanjutkan. "Aku sudah melakukan apa yang ingin aku lakukan dalam hidup ini. Aku sudah melihatmu tumbuh menjadi pria yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang. Aku juga sudah melihat betapa banyak orang yang kamu bantu melalui yayasan ini. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang." Satria merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia buru-buru menggenggam tangan Joko erat. "Jangan bicara seperti itu ya. Kamu masih punya banyak waktu bersama kami." Joko tertawa kecil, nada suaranya penuh kedamaian. "Semua orang akan pergi pada waktunya, Nak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan cinta dan kebaikan. Dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Beberapa minggu kemudian, Joko menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur yang tenang. Satria menemukannya di pagi hari, tubuhnya terbaring damai di atas ranjang kayu tua. Wajahnya tampak tenang, seolah ia sedang bermimpi indah. Seluruh desa turut berduka atas kepergian Joko. Pemakamannya dihadiri oleh ratusan orang, warga desa, anak-anak yang pernah diajarinya, hingga mitra bisnis lamanya yang datang jauh-jauh untuk memberi penghormatan terakhir. Nama Joko diabadikan tidak hanya dalam nama yayasan, tetapi juga dalam hati semua orang yang pernah disentuh oleh kebaikannya. Di depan makam Joko, Satria berdiri dengan kepala tertunduk. Air mata mengalir deras di pipinya, namun ia tersenyum tipis.
Ia tahu bahwa Joko telah meninggalkan warisan tak ternilai, bukan harta atau jabatan, melainkan nilai-nilai kehidupan yang akan terus hidup melalui tindakan-tindakan Satria. "Terima kasih ya," bisik Satria pelan. "Aku akan melanjutkan perjuanganmu. Aku janji." Setelah kepergian Joko, Satria semakin giat menjalankan misi yayasan. Ia bekerja tanpa lelah, memperluas program-program bantuan hingga ke desa-desa lain di sekitarnya. Namun, ia selalu ingat pesan terakhir Joko. Hidup bukan soal apa yang kamu miliki, tapi siapa yang kamu jaga. Yayasan Joko Peduli akhirnya berkembang menjadi salah satu lembaga sosial terbesar di wilayah tersebut. Ribuan orang mendapatkan manfaat dari program-programnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Nama Joko diabadikan sebagai simbol pengabdian tanpa pamrih, menginspirasi generasi muda untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Satria sendiri mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya, dari seorang anak yang malu akan latar belakang keluarganya, hingga menjadi pria yang berdedikasi untuk membantu orang lain. Buku itu menjadi bestseller nasional, bahkan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing. Melalui tulisan-tulisannya, Satria ingin mengajarkan kepada dunia tentang arti kebahagiaan sejati, bukan tentang kesempurnaan diri, melainkan tentang hubungan dan kepedulian kepada sesama. Di tengah kesibukannya, Satria juga berhasil memperbaiki hubungannya dengan Nadia. Setelah berbulan-bulan saling introspeksi dan berbicara dari hati ke hati, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Nadia, yang kini juga terlibat dalam kegiatan sosial, menjadi mitra Satria dalam menjalankan yayasan. "Aku bangga padamu, Satria," kata Nadia suatu malam ketika mereka duduk di beranda rumah sederhana mereka. "Kamu telah membuktikan bahwa cinta dan kebaikan bisa mengalahkan segala rasa malu dan kesombongan." Satria tersenyum, lalu menggenggam tangan Nadia erat. "Aku hanya mencoba menjadi versi terbaik dari diriku, untukmu, untuk ayah, dan untuk semua orang yang pernah aku abaikan." Hidup Satria kini dipenuhi dengan makna dan tujuan. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, sebuah kedamaian yang tak bisa dibeli dengan harta atau status. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang menerima diri sendiri dan mencintai orang lain dengan tulus. Joko mungkin telah pergi, tapi warisannya tetap hidup dalam setiap langkah yang diambil Satria, dalam setiap senyuman anak-anak yang belajar membaca, dalam setiap tangan yang terulur untuk membantu, dan dalam setiap hati yang tergerak untuk berbuat baik. Joko hadir sebagai inspirasi abadi. Melalui perjalanan panjang ini, Satria akhirnya memahami bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah tentang mengalahkan dunia, melainkan tentang bagaimana kita mampu mengubah dunia dan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Itulah warisan sejati yang akan terus dikenang oleh generasi-generasi mendatang. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, Satria menatap foto Joko yang terpajang di ruang tamu mereka. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Aku mencintaimu ya."